Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini kita lanjutkan lagi pembahasan soal prediksi dan latihan KSM Fisika untuk jenjang madrasah aliyah ya. Kita lihat soalnya. Bola dengan massa M besar dilempar dengan sudut kemiringan θ dengan kecepatan awal tertentu agar mencapai tepi sebuah gedung. Jika jarak mendatar pelemparan batu dari gedung adalah X yang nilainya sama dengan H, tentukan tinggi gedung adalah H, maka besar kecepatan awal pelemparan agar sampai tepat di tepi atap gedung adalah titik-titik. Oke, jadi ini adalah soal tentang gerak parabola ya. Jadi seperti biasa untuk gerak parabola itu kita uraikan dahulu kecepatan awal masing-masing ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Jadi di sini ada V0, kemudian kita uraikan yang ke arah sumbu X. Nah, karena sudutnya θ ada di sini, berarti ini dekat dengan sudut itu berarti cos ya. Yang dekat dengan sudut itu cos, kemudian yang di depan sudut itu berarti sin. Maka di sini adalah ada V0 cos θ yang ke sumbu X dan ini V0 sin θ. Di sini sudutnya θ. Nah, sekarang kita tinggal membuat persamaannya untuk sumbu X dan sumbu Y masing-masing gerak parabola ya. Kita buat dulu yang ke arah sumbu Y. Nah, sumbu Y itu geraknya GLBB untuk gerak parabola itu. Berarti kita akan punya persamaan. Ketinggiannya H itu sama dengan V0 sin θ dikali T minus setengah G dikali T kuadrat ya. Ini adalah persamaan yang untuk ke arah sumbu Y. Yang kita butuhkan nanti hubungannya antara H dengan variabel-variabel lainnya. Jadi untuk persamaan ini kita simpan dulu jadi persamaan 1. Nah, sekarang kita lihat yang ke arah sumbu X. Nah, secara sumbu X itu geraknya adalah GLB. Berarti kita tinggal punya satu persamaan ya. X itu sama dengan V0 cos θ dikalikan dengan T. Ini kita buat jadi persamaan 2. Nah, waktu yang diperlukan bola untuk sampai di sini itu ya kan sama ya. Jadi waktu yang dimaksud di T yang di atas dengan T yang di bawah itu sama. Maka kita bisa melakukan substitusi. Persamaan 2 ini bisa kita tulis T-nya seperti ini ya. Jadi T itu kan sama dengan X dibagi dengan V0 cos θ. Maka kalau kita substitusikan persamaan 2 ini yang dalam bentuk T ini ke persamaan 1, ke atas ini ya, ke H, kita akan mendapatkan persamaannya yaitu di 2 kita masukkan ke dalam persamaan 1 ya. Jadi kita dapatkan H itu sama dengan V0 sin θ dikali T. T di sini adalah X dibagi V0 cos θ. Kemudian dikurangi setengah dikali G dikali X-nya adalah T-nya adalah X kuadrat dibagi dengan V0 kuadrat cos kuadrat θ. Nah, kita sudah dapatkan. Kalau kita lihat jawabannya itu jawabannya semuanya dinyatakan dalam X ya. Tidak ada H di sini. Maka kita gunakan ini. Tinggi gedung sama jarak mendatarnya sama yaitu X sama dengan H. Kita gantikan ya. Kita gantikan semuanya X berarti. Kalau kita gantikan X sama dengan H, di sini kita tulis dulu X sama dengan H, maka akan menjadi ini H-nya kita tulis dalam bentuk X karena sama ya. V0-nya kita coret. Jadi tinggal X sin θ dibagi dengan cos θ ditambah GX kuadrat dibagi dengan V0 kuadrat. Oh, ada 2-nya maaf. 2V0 kuadrat cos kuadrat θ. Oke, selanjutnya kita bisa membagi semuanya dengan X ya, atau kita samakan dulu penyebutnya mungkin biar lebih mudah. Jadi kita akan samakan penyebutnya seperti ini. X sama dengan, di sini kita samakan menjadi 2V0 kuadrat cos kuadrat θ ya. Jadi 2V0 kuadrat cos kuadrat θ dibagi dengan cos θ. Maka dapatnya tinggal 2V0 kuadrat cos θ. Pengalinya masih tetap X dikali sin θ ya. Jadi ini 2V0 kuadrat cos kuadrat θ dibagi cos θ kan. Cuma cosnya aja yang berkurang 1. 2V0 kuadratnya tetap. Cosnya tinggal pangkat 1. Kita kalikan dengan X dikalikan sin θ ya. Dibagi yang belakang ini sama persis. Berarti kita tulis GX kuadrat. Nah lalu kita bisa kalikan silang nih penyebutnya ke kiri. Jadinya 2V0 kuadrat cos kuadrat θ dikali X sama dengan 2V0 kuadrat cos θ sin θ dikali X sama plus ya, plus GX kuadrat. Nah ini baru kelihatan ya.
untuk X-nya bisa kita bagi semua dengan X, maka ini akan habis. Kemudian X yang di sini habis, yang di sini X-nya tinggal pangkat 1. Maka kita kumpulkan bagian yang ada V0 kuadratnya. Kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya 2V0 kuadrat cos kuadrat theta, atau V0 kuadratnya kita keluarkan langsung ya. Ini V0 kuadrat dalam kurung 2 cos kuadrat theta. Ini bagian yang sebelah sini. 2 cos kuadrat theta, lalu yang ini pindah ke kiri jadi negatif. V0 kuadratnya udah keluar jadi 2 sin theta cos theta. Nah, sama dengan Gx. Oke, yang kanan kita biarkan Gx. Maka kita dapatkan nilai V0 kuadratnya. Jadi V0 kuadrat itu sama dengan, kita buat dulu pembaginya ya. Ini Gx dibagi 2 cos kuadrat theta dikurang 2 sin theta cos theta. Jadi kita akan punya nilai V0-nya itu sama dengan akar dari ya, Gx-nya kita tulis Gx dibagi dengan 2 cos kuadrat theta negatif. Perhatikan di sini 2 sin theta cos theta bisa kita gunakan identitas ya, menjadi sinus 2 theta kan. Ini jadi sin 2 theta. Nah, maka V0-nya sudah bisa kita dapatkan. Tinggal kita lihat yang bersesuaian ya. 2 cos kuadrat theta dikurangi sin 2 theta. Oke, kalau kita lihat opsi jawabannya tidak ada ya, sin 2 tetanya di depan semua. Oke, kita lihat dulu apakah ada yang salah. Kita cek lagi di sini. Oke ya. Jadi ternyata teman-teman bisa lihat di sini ada sedikit kesalahan. Ini harusnya negatif ya, negatif, tapi tadi kita menuliskannya positif. Jadi ini negatif dulu. Kemudian ini kebalik semua, berarti ini negatif jadinya ya. Ini negatif, kemudian ini juga pasti negatif yang bawah, tapi tinggal membalik aja kok. Ini negatif, maka negatif berarti Gx ini tinggal dibalik aja. Yang ini yang negatif, yang ini yang positif ya, karena kita pindah ke kanan ya. Jadi ini bagian yang sini ya. Jadi sama aja sebenarnya, ini Gx-nya kita pindah ke kiri jadi positif. Yang ada sin cosnya ini kan jadi positif, tetap di ruas kanan, tapi yang ini negatif. Ini jadi minus. Nah, jadi sama aja ya, tinggal ditukar-tukar tempat. Berarti yang di sini ini jadi positif, yang 2 sin tetanya, yang ini jadi negatif. Tinggal kita balik, yang ini jadi positif, yang ini jadi negatif. Nah, atau penulisannya bisa kita rapikan. V0 sama dengan akar dari Gx dibagi dengan sin 2 theta dikurang 2 cos kuadrat theta. Nah, ini ada nggak? Sin 2 theta, jadi yang sin theta ini jelas salah. Sin 2 theta dikurang 2 cos kuadrat theta. Sin 2 theta. Nah, jawabannya yang B ya. Gx dibagi dengan sin 2 theta dikurang 2 cos theta kuadrat. Nah, cos theta kuadrat itu sama dengan cos kuadrat theta ya. Jadi kita sudah dapatkan untuk jawaban yang sesuai adalah opsi yang B. Tadi kesalahannya ada di sini ya, tandanya negatif tapi di bawahnya tertulis positif. Jadi sebenarnya sama aja, tinggal dibalik aja nanti ya. Silakan teman-teman nanti urutkan atau rapikan lagi untuk perhitungannya. Tapi untuk kesalahan tadi kenapa tidak ada jawabannya adalah salah untuk menuliskan ulang. Yang seharusnya negatif tetapi kita tulis tadi jawabannya positif. Oke, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.